Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali di tempat yang baik, di bulan yang baik, dan di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan. Selepas menjalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah, semoga Allah senantiasa menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Allah lipat gandakan pahalanya, dijadikan olehnya wasilah yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan untuk kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau salam kita sampaikan, kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hitung hari ini tanggal 19 Sya'ban, malam nanti malam ke-20. Artinya tersisa 10 hari lagi saja atau 10 malam sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Tuntunan dari para salafus saleh untuk umat Islam adalah mengilmui dahulu tentang Ramadan dan amal-amal yang berkaitan dengannya. Agar apa? Agar kita bisa beramal cerdas walaupun tidak mampu beramal keras. Karena sesungguhnya lebih penting lagi untuk kita bekerja cerdas daripada bekerja keras. Artinya dengan ilmu kita masih tahu ada amal-amal yang mungkin nampaknya ringan, bisa untuk kita lakukan secara istiqomah dalam 1 bulan, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya kenapa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam dari amal soleh. Makmumnya adalah amal, imamnya adalah ilmu. Tak mungkin kan makmum itu mendahului imam jika memang ingin tetap dianggap sholat berjamaah. Bahkan Rasul sangat mengecam seseorang yang membarengi imam atau mendahulunya. Dahulunya haram dan membarenginya paling tidak hukumnya makruh. Balapan. Nah, beberapa juga perkataan salafus saleh, mereka mengatakan jika kita beramal sebelum berilmu atau tanpa ada dasar ilmu, yang terjadi justru adalah fasad, kerusakan pada amal tersebut dibandingkan perbaikan pada amal. Maka jemaah sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, saya ingin merekomendasikan beberapa amal-amal yang biasa dilakukan salafus saleh sepanjang bulan Ramadan, dan amal ini ringan. Amal ini ternyata mudah. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan. Karena kita sudah cukup bekerja keras dari pagi sampai sore di kantor ini, ya, stres meningkat, lelah juga bertumpuk, quality time sama keluarga semakin berkurang, maka akan banyak sekali hal-hal yang bikin kita kesulitan untuk menyempurnakan Ramadan dengan amal soleh. Maka jauh lebih baik kita istiqomah sesuatu yang sedikit. Tapi ini tidak mengingkari bagi yang ingin menambahnya. Tidak ditolak bagi yang ingin menambahnya. Tapi minimal ini terlebih dahulu yang diamalkan. Yang pertama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita doa awal bulan Hijriah. Ini bukan doa khusus buat bulan Ramadan, tapi di setiap masuk awal bulan Hijriah. Seharusnya Sya'ban lalu di awal bulan kita baca. Idealnya Ramadan nanti setelah kita tahu hilal,
Setelah kita tahu pengumuman tanggal 1 Ramadan, maka saat itu kita baca. Jika kita belum tahu keesokan harinya pas sudah puasa baru ingat, maka nggak ada masalah untuk dibaca. Doa ini disampaikan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nabi SAW terbiasa ketika melihat hilal beliau mengucap Allahumma ya Allah ahillahu alaina, jadikan hilal ini bagi kami, atau lebih mudah diterjemahkan jadikanlah bulan ini buat kami, karena hilal itu pertanda awal bulan. Bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita minta 4 hal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama al-yumni itu keberuntungan. Yang kedua al-iman, minta keimanan yang selalu berada di puncak. Jangan fluktuatif lagi lah iman, stabil pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah wassalamati, minta keselamatan, minta sehat walafiat. Karena mudah insya Allah puasa kalau kita sehat. Agak berat menjalankannya ketika sakit. Kemudian wal Islam yang keempat, minta kemudahan untuk menjalankan syariat Islam. Tidak hanya puasa, tapi sholat, sedekah juga kencang, ya, bakti sama orang tua tidak lupa, nafkahi anak istri juga. Pokoknya amal-amal syariat Islam itu minta dimudahkan untuk kita. 4 ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, karena ini kalau kita baca dan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, diijabah olehnya, maka tidak mustahil dari awal Ramadan sampai akhir kita dalam kondisi penuh keimanan dan semangat beramal soleh. Saya ulangi lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Bisa ditelusuri di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi. Ya. Yang ingin tahu ada rekamannya bisa diulang. Yang kedua, yang bisa dilakukan, karena awal Ramadan itu adalah malam hari tentunya. Kita tahu ini 1 Ramadan. Maka kita akan mengerjakan sholat tarawih. Ya. Maka karena kita pertama melalui Ramadan itu adalah malam, dan amal malam dulu nih, apa yang mudah. Nah, yang kedua, setelah dari doa awal bulan, maka yang kedua adalah dari setelah kita tahu ini malam hari di bulan Ramadan, sampai dengan subuhnya, perbanyak tanpa nominal tertentu, perbanyak saja doa minta dibebaskan dari api neraka. Karena ini sangat utama dibaca malam hari. Kenapa bisa menjadi lebih utama? Karena ada hadis khusus tentang ini dari Rasulullah. Dalam Sunan At-Tirmidzi sama juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda begini, walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Di seluruh malam bulan Ramadan Allah memiliki list nama hamba yang dicoret dari api neraka, dan kita berharap dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan, diijabah doa tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita termasuk di antara 2 golongan termasuk surga. Masuk surga enggak kena hisab, enggak kena azab sama sekali, atau di bawahnya sedikit kena hisab tapi enggak tersentuh api neraka. Karena kan masuk surga ada 3 golongan. Nah, yang ketiga ini yang masuk surga tapi kena hisab dulu dan kena azab. Disucikan dulu dosa-dosanya di neraka. Kita nggak berharap di golongan yang ketiga ini. Ya. Golongan kedua aja nih sudah lumayan mantap, apalagi golongan yang paling utama, hisab aja enggak, apalagi kena azab neraka, lebih-lebih lagi tidak. Ya. Maka kalau sudah dijawab oleh Allah, kita dicoret nama kita dari daftar penghuni neraka. Berarti tempat kita di mana? Tempat kita di surga. Karena di akhirat nanti tidak ada tempat ketiga. Kalaupun ada, Allah ceritakan tentang Ashabul A'raf di tempat ketinggian, melihat ke kanan para penghuni surga, mereka berharap termasuk di antara mereka, melihat ke kiri, melihat penghuni neraka, mereka takut dan berharap agar dijauhkan bersama dengan golongan ahli neraka ini. Itu hanya sementara. Ujung-ujung Ashabul A'raf ini juga akan masuk surga. Maka tidak ada tempat ketiga di akhirat.
Kalau kita ditolak oleh neraka, berarti pertanda kita menghuni surga. Insya Allah. Ini ringan bang. Ya, dengan bahasa Indonesia nggak ada masalah. Ya, perbanyak. Makanya jaga wudhu bagusnya dulu. Jaga wudhu supaya kita menjaga adab dalam berdoa. Memang doa dan zikir itu di antara ibadah yang paling mudah. Tidak perlu berwudhu, tidak perlu menghadap kiblat, sah saja. Itu semua dilakukan dan berpahala. Cuman doa itu kan kita ingin nggak cuman berpahala, tapi juga diijabah doa tersebut. Kan doa itu sendiri kan ibadah. Artinya berarti kita kerjakan, walaupun nggak diijabah, dapat pahala. Ya. Tapi yang kita harapkan dengan doa itu juga diijabah. Maka jagalah ada berdoa di antaranya berwudu. Maka semenjak malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, pokoknya di seluruh malam Ramadan yang paling kencang doanya itu ini. Ya, minta dibebaskan dari api neraka. Kalau mau bahasa Arabnya ada, sesuaikan dengan hadis Nabi tadi. Walillahi mutaqaqu minan nar. Berarti doanya Allahumma a'tik riqaban minan. Allahumma ya Allah a'tik riqabana. Bebaskan belenggu api neraka dari tempukan. Ya, bebaskan kami dari api neraka. Karena orang yang masuk neraka dalam kondisi sangat hina, tangannya terikat dengan belenggu neraka sampai ke lehernya, dan dia bertekuk lutut di hadapan Allah. Wa tara kullu ummatin jatiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Jasiyah itu bertekuk lutut, sangat terhina. Yang ketiga, ya, pastikan setiap malam bulan Ramadan kita selalu sholat isya berjamaah. Saya rasa di Masjid Al-Furqan ini difasilitasi. Ada kita kegiatan sholat tarawih. Berarti juga include di dalamnya sholat isya berjamaah. Kalaupun tidak berkesempatan di sini, di luar di tempat lain, pastikan sholat isya berjamaah. Karena kita hanya investasi 5 menitan saja atau 7 menit, saya rasa sedikit sekali sholat isya berjamaah di masjid-masjid di Jakarta ini sampai lebih dari 10 menit jarang. Ya, di bawah 10 menit lah rata-rata. Hanya investasi 10 menit sholat isya berjamaah, tapi ganjarannya kata Nabi SAW, balasannya adalah Allah anggap dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Faka'annama qama nisfa lail. Dia telah menghidupkan setengah malam. Satu malam yang kita punya 9 jam, berarti setengahnya 4,5 jam. Berarti 5 menitan kita sholat, nilainya sampai hampir 5 jam. Kita ibadah tanpa jeda, tanpa tidur. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang sanggup sholat 5 jam nggak berhenti? Sulit sekali. Ya, hanya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla saja yang mampu benar-benar berdiri sampai 5 jam sholat seperti para salafus saleh terdahulu. Ya, jadi baca doa awal bulan Ramadan, minta dibebaskan dari api neraka, dan utamanya ini dibaca di malam hari. Enggak diingkari yang mau baca siang hari, tapi lebih utama malam, karena Nabi yang menyebutkan langsung walillahi mutaqau minan nar wa dzalika kullu lail. Pembebasan dan coretan nama orang-orang yang dijamin neraka itu mereka dicoret oleh Allah, itu terjadi di malam hari Ramadan. Nah, yang ketiga tadi sholat isya berjamaah, ya, mudah insya Allah itu. Nah, yang keempat adalah sholat tarawih juga. Insya Allah di Al-Quran ini ada sholat tarawih, dan insya Allah durasinya ada lama. Nah, poinnya adalah sholat tarawih bersama imam ini. Sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu orang imam. Sebenarnya nggak harus dilakukan, bisa dimanapun. Cuman kalau kita ketemu masjid yang penting imamnya bagus, bacaannya, tajwidnya bagus, walaupun durasinya nggak lama, jam 8:30 kurang selesai misalkan, jam 8 lewat selesai misalkan, nggak ada ceramah misalkan, jadinya kan cepet itu ya. Tapi yang penting apa? Sholatnya sempurna, tumakninah terpenuhi, dan tidak ada hal-hal yang merusak sholat, maka kita mendapat jaminan dari Rasulullah SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Hadisnya Abu Dzar nih.
Pernah Nabi bersama sahabat, kata Abu Dzar, sholat sampai setengah malam itu berakhir. Setengah malam berakhir jamaah. Bayangkan, 9 jam malam diambil 50% buat sholat tarawih. Berarti sekitar 4,5 jam itu. 4,5 jam sholat. Memang ada di masjid-masjid ke rumah kita. Setengah 9. Lewat-lewat udah banyak jamaah yang batuk-batuk gitu guys. Ini lama banget gitu. 4,5 jam bayangkan. Nah, udah begitu, setelah selesai, Abu Dzar bilang, ya Rasul, malam masih panjang, subuh masih lama lagi. Gimana kalau kita tambah lagi sholatnya? Bayangin ya, sahabat tuh, sudah di level kecanduan sholat. Kita masih di level kecanduan maksiat. Ya, sahabat itu masih ngerasa kurang, barulah keluar hadis tadi itu. Sahabat urutnya itu. Nabi bilang, sudah bisa istirahat aja kalian. Karena sesungguhnya yang sudah sholat tarawih bersama imam sampai bubaran, sampai imam selesai. Kutiba lahu qiyamul lailah. Dia dicatatkan pahala oleh Allah sholat semalam suntuk, nggak pakai tidur, nggak pakai jeda, nggak pakai istirahat, nggak pakai ngopi-ngopi dan makan-makan. Dianggap dari maghrib sampai subuh kita isi semua dengan sholat. Takbiratul ihram disambung dengan takbiratul ihram lagi. Salam dengan salam lagi, nggak berhenti. Dianggap kita sholat begitu terus. Hanya karena tarawih bersama imam. Maka rugi kan kalau kita tarawih sendirian di rumah. Maka rugi kan kalau giliran pas witir malah pulang ke rumah. Lebih baik apa? Membersamai imam sampai akhir. Imam sudah bubar, baru kita bubar. Sudah, kita dapat pahala semalam semalam. Padahal mungkin selesainya sholat tarawih cuma 8:30 kurang. Ya, kita masih bisa tetap bobo, masih bisa tetap tidur, istirahat, gitu kan. Karena besok kan harus kerja lagi, pagi sampai sore lagi, gitu. Ya. Nah, berikutnya lagi apa? Setelah itu, pastikan juga amalan yang kelima, ya, yaitu baca Al-Quran. Khusus di malam hari 100 ayat. Di siang hari mah terserah. Mungkin ada yang siang hari haus sekali, itu kan susah baca Quran, dan zikir aja dia kencengin. Silakan, itu yang mudah bagi dia. Tapi poin yang penting, di malam hari pastikan 100 ayat kita baca. Kan ada hadis khusus tentang ini juga. Ini kan pentingnya berilmu sebelum beramal. Ada orang yang sangat-sangat ingin mengkhatamkan Quran. Silakan, tidak ditolak, bahkan itu yang terbaik. Tapi kita mungkin bisa mengukur diri kita, ya, waktunya nggak ada nih, ya. Kalau udah sampai rumah pengen istirahat, capek dari kantor, sampai rumah inginnya bermain sama anak, mungkin apa? Kita tetap bisa mengerjakan itu, tapi cukup baca Quran 100 ayat, dan jangan pilih surat yang panjang, repot ya. Ambilnya surat yang pendek. 100 ayat saja. Kata Nabi SAW, man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Hadis sahabat Tamim Ad-Dari, ya, dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi bilang barang siapa yang membaca 100 ayat Quran di dalam satu malam, bisa dipecah-pecah sebenarnya. Pada maghrib baca 20 ayat, pada tarawih 30, tidur, bangun tidur, ya sebelum sahur baca lagi 30, ya, menjelang subuh sembari nunggu habis nurunin makanan sampai dengan subuh baca lagi 20, pokoknya 100. Bisa pilih An-Naba 40 ayat, An-Naziat 46, Abasa 42, itu udah kelebihan malah. Bisa Al-Mulk 30, sisanya 70 lagi, terserah di mana. Bisa surat Yasin 83 ayat, tambahin apa lagi yang 17, surat At-Tariq udah 100 itu kan. Bisa apa lagi, banyak, itu banyak. Al-Waqi'ah 96 ayat, tambah lagi 4 ayat apa? Qulhu, bisa tuh. Pokoknya 100 ayat pastikan dalam satu malam demi mendapatkan apa yang Rasulullah SAW janjikan tadi. Jadi nilai kita bisa 3 malam tuh, setiap satu malam Ramadan yang kelewat. Yang pertama dengan sebab sholat tarawih sama imam, dianggap satu malam suntuk kita sholat. Yang kedua disebabkan kita baca Quran 100 ayat, yang dapat satu malam lagi semalam suntuk kita ibadah. Yang ketiga karena sholat subuh dan sholat isya berjamaah.
Nah, tadi kan isya berjamaah itu setengah malam. Subuhnya berarti setengah malam berikutnya. Totalnya berarti setiap satu malam yang berlalu, kalau kita istiqomah amalkan yang tadi itu, nilai Ramadan kita bukan 30 malam, tapi nilai Ramadan kita sampai 90 malam, dan itu semua terisi dengan sholat atau ibadah. Luar biasa ya jemaah. Ya, betapa besar rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lepas itu apa? Lepas itu ya sholat subuh berjamaah. Nah, maka kita berpuasa. Nah, puasa itu harus diingat. Puasa itu ibadah yang simpel. Nahan lapar, nahan makan, nahan minum, nahan syahwat. Nggak ada yang lain selain itu. Cuman masalahnya banyak terjadi bocor halus pada pahala puasa. Ini yang kita jaga, jangan sampai terjadi bocor halus. Ya, seperti yang Nabi bilang, baso imin, laisa lahu min siyami dan cuma atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, aslinya pahalanya gede banget. Tapi selepas hidup maghrib, dia nggak dapat apapun kecuali cuma lapar dan haus. Maksudnya apa? Karena sepanjang dia puasa, dia gibahin orang, dia mengadu domba orang, dia nyebarin berita hoax, dia nyebarin hate speech, ujaran kebencian, dia berbohong, dia temperamen, marah sama istri, sama anaknya, dia zalim kepada tetangganya. Ini semua orang apa bisa mengurangi pahala puasa kita. Jaga itu, ya jaga itu. Jangan sampai keluar dari lisan kita kalimat kotor, jangan sampai kalimat dusta. Jaga betul. Paling tidak tidur aja dah. Kalau memang dirasa enggak ini juga. Daripada kita berbicara malah ada dosa. Gitu. Jaga upaya jangan sampai terjadi bocor halus pada ibadah puasa kita. Yang berikutnya, ya terakhir mungkin, yaitu adalah pastikan setiap hari yang berlalu dari bulan Ramadan kita memberi makanan untuk orang berbuka puasa. Tidak mesti satu porsi yang menyangka, cukup yang membatalkan puasa biasa. Bisa hanya dengan air putih, bisa dengan kurma, bisa dengan kue ringan, kudapan kecil. Intinya kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberi iftar yang bisa membatalkan orang yang berpuasa, makan apapun, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Jangan cuma ngandelin pahala puasa kita, karena mungkin banyak kesalahan pada diri kita. Tapi kalau kita mengenal ada 10 orang, 20 orang yang dia menjaga kesolihan, itu yang terbaik, pastikan dapat pahala puasa mereka. Sehingga setiap satu hari yang berlalu, kita dianggap kalau 10 orang kita beri, berarti puasa 11 orang. 10 orang yang kita kasih dan pahala puasa kita sendiri. Bayangkan berlalu 30 hari, setiap hari 11 orang itu kita dapat pahala puasa. Kalikan 30 hari, maka senilai itulah pahala puasa ini, pahala puasa. Ini belum dihitung dengan pahala tilawah dia sepanjang puasa, pahala sholat duha dia sepanjang puasa, pahala sholat berjamaah dia ke masjid sepanjang dia berpuasa, itu juga mengalir ke rekening pahala kita yang telah memberikan dia manu berbuka. Inilah amalan cerdas, ringan, insya Allah bisa kita istiqomahkan. Lakukan ini, biasakan dari akhir bulan Sya'ban ini. Baca Quran selesai ayat tadi, sholat malam, kemudian isya dan subuh berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lain kerjakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah untuk kita bisa istiqomah mengerjakan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sedang tutup dengan melafalkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.